Gimana kemudian cara membangun komunikasi asertif dalam konteks profesional? Yang pertama adalah clarity. Apa sih tujuan kita ketika berbicara? Apakah sifatnya hanya menginformasikan, atau kita pengen mempersuasi seseorang, atau kita itu pengen memberikan tutorial atau langkah-langkah sama mereka? Jadi kita harus jelas dulu tujuannya itu apa. Kenapa tujuan itu penting untuk diingat? Karena kayak tadi misalkan, oh situasinya memanas. Tujuan utamanya tuh sebenarnya apa sih? Tujuan utamanya tuh adalah supaya bikin misalkan bangunan yang bukan hanya bagus secara estetik, tapi juga baik secara konstruksi gitu ya. Tapi kemudian kalau kita nggak clear menyampaikannya, oh situasinya jadi panas karena apa? Karena antara pihak yang kita kasih tahu itu, mereka merasa bahwa kita sedang menyerang mereka. Bisa jadi, kalau situasi itu terjadi, kita lakuin refleksi nih. Oh, apakah dari tujuan penyampaianku tadi ada sesuatu yang salah atau tidak sesuai dengan tujuan itu, sehingga mereka bisa menerimanya dengan cara yang berbeda. Terus selanjutnya adalah struktur. Gunakan urutan yang logis. Kalau biasanya itu direkomendasikan ada sapa, terus kita tujuannya apa menghubungi atau berkomunikasi, adakah informasi yang ingin kita sampaikan, adakah contoh atau aksi yang ingin kita ilustrasikan, dan penutupnya seperti apa. Apakah kita akan memberikan penutup itu dengan mengucapkan terima kasih, atau ya terima kasih pasti, maksudnya kayak apakah penutupnya itu bersifatnya adalah kita mau ngajak dia, apakah kita mau uh, bilang ke dia tentang sesuatu hal atau seperti apa gitu. Terus yang nggak kalah penting adalah tone atau nada. Sesuaikan dengan hubungan kekuasaan dan budaya organisasi. Oh kak, misalkan nih di sinergi bicara gitu kan, tone-nya kita berusahanya kayak orang ramah banget gitu kan. Kayak yang penting itu kita bisa menunjukkan bahwa oh core organisasinya atau misalkan cara kita berkomunikasi itu selain profesional adalah menunjukkan kalau kita misalkan adalah orang yang ramah, orang yang terbuka untuk berkomunikasi. Sehingga tone-nya lebih banyak misalkan dengan smiling voice. Oh iya Kak, ada yang bisa dibantu, silahkan, dan lain sebagainya. Tapi ada juga tone-nya yang butuh lebih formal gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan itu dengan pertama hubungan kekuasaan dan juga budaya organisasi kita, termasuk dengan kata sapaan gitu. Apakah sapanya Bapak Ibu, Mas Mbak, atau ada sapaan tertentu yang digunakan dalam budaya organisasi. Terus selanjutnya adalah empati dan assertiveness. Tegas tapi tidak menyerang. Jadi ketika orang lain itu sudah ada di posisi menyerang, maka akan ada dua respon yang sebenarnya dia bisa lakukan. Pertama, kalau sisi ibaratnya apa ya? Kadar ibaratnya serangannya itu dia merasa bahwa itu cukup untuk menggerakkan dia, maka dia bisa nih ibaratnya kayak menerima itu. Tapi kadang ada juga sisi di mana kemudian dia jadi ngerasa kalau menyerang, ah ya udah deh, nggak usah ngurusan sama dia lagi deh. Dia justru melakukan penghindaran. Atau sebaliknya lagi, ketika dia sudah merasa diserang, maka ibaratnya ya lo jual gue beli gitu. Kalau lo udah menyerang, gue akan serang balik. Dan jadinya apa? Panas sama panas. Akhirnya tujuan utama yang harusnya clear gitu kan di awal sampai akhir pembicaraan, jadi nggak bisa tersampaikan dengan baik.